Saya akan lanjut pada yang lebih teknis bagaimana melakukan NPF. Di sini terkait dengan apa saja sih elemen yang ada di dalam sebuah narasi. Tadi tampaknya belum ada yang menanyakan pertanyaan ini ya, Mbak Indri. Yang dianggap sebagai narasi itu yang seperti apa ya? Apakah semua bisa kita anggap sebagai narasi, termasuk tweet yang ada di Twitter, atau sebenarnya ada requirement tertentu yang bisa membantu kita untuk menentukan mana yang bisa kita anggap narasi, yang bisa kita anggap sebagai data di dalam riset kita, atau mana yang tidak bisa kita anggap narasi, yang bukan sebagai data di dalam riset kita. Nah, narasi paling tidak harus memenuhi ke-6 elemen ini. Pertama, harus ada statement of the problem. Harus ada bagian di dalam narasi yang menyajikan sebenarnya isu apa sih yang mau didiskusikan, isu apa sih yang mau dibahas, problem apa sih yang muncul yang perlu direspon begitu. Harus ada kalimat atau ruang di dalam narasi yang bisa memberikan kesempatan kepada si aktor untuk stating the problem atau stating the issue. Itu adalah elemen pertama dan ini perlu ada di dalam narasi. Yang kedua adalah setting di mana isu ini muncul. Setting ini tidak hanya merujuk pada di wilayah mana isu ini muncul, di wilayah Indonesia kah, di Polandia kah, di Yunani kah, di Jawa Tengah kah. Tidak hanya merujuk pada wilayah, tetapi bisa juga merujuk pada evidence. Ketika si aktor stating the problem, ketika si aktor stating the issue, maka evidence apa yang dibawa oleh si aktor untuk menyampaikan bahwa isu ini penting dan mendesak untuk direspon. Begitu. Jadi perlu ada evidence-nya. Evidence tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai angka atau data saintifik, bisa juga bentuknya adalah testimoni atau cerita, bisa juga bentuknya adalah pandangan legal atau pandangan hukum terkait dengan isu tersebut, begitu ya. Jadi ketika berbicara soal setting tidak hanya merujuk pada wilayah, bisa juga merujuk pada evidence, dan evidence tidak dimaknai secara sempit sebagai data saintifik. Bisa jadi bentuknya adalah legal atau law, pandangan legal atau pandangan hukum mengenai isu, bisa juga merujuk pada testimoni, begitu. Elemen ketiga yang perlu ada di dalam narasi adalah causal mechanism. Dijelaskan di dalam narasi sebab akibat. Mengapa sih isu ini bisa muncul? Mengapa problem ini bisa muncul? Penyebabnya apa? Perlu dijelaskan. Elemen keempat adalah plot. Jadi menceritakan dinamika dari si isu. Isu di awal itu kemunculannya bagaimana? Hingga saat ini berdinamika seperti apa? Itu juga perlu dijelaskan di dalam narasi. Elemen yang harus ada di dalam narasi. Yang kelima adalah karakter. Ada 3 karakter di dalam NPF. Yang pertama adalah penjahat yang dianggap sebagai penyebab mengapa masalah terjadi. Yang kedua adalah pahlawan atau pihak yang dianggap dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah korban atau pihak yang dianggap menjadi korban di dalam isu atau permasalahan ini, begitu. Nah, yang keenam adalah moral of the story atau policy solution atau rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh aktor yang membangun narasi, begitu ya. Jadi biasanya di dalam narasi si aktor itu akan menyampaikan, ini loh solusi kebijakan yang saya anggap paling efektif, paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Walaupun beberapa peneliti mengatakan boleh kok narasi hanya memenuhi kelima requirement ini saja. Elemen policy solution boleh ada dan boleh tidak. Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan bahwa Mbak Indri saya punya narasi, kelima elemen ini ada tapi tidak ada policy solution-nya. Boleh nggak tetap saya anggap sebagai narasi? Jawabannya boleh. Karena ada beberapa peneliti yang mengatakan nggak apa-apa kok kalau narasi nggak punya policy solution asalkan memenuhi kelima elemen yang lain begitu. Atau ada juga yang mengatakan seperti ini, Mbak Indri di narasi yang mau saya analisis, yang mau saya bedah, karakternya cuma ada pahlawan dan ada korban, penjahat nggak ada. Boleh nggak tetap saya anggap sebagai data saya atau narasi? Jawabannya boleh. Kadang-kadang di beberapa situasi pemosisian karakter tidak sepenuhnya ada ya.
mungkin hanya ada penjahat dan korban, tidak ada pahlawan, atau hanya ada pahlawan dan korban, tidak ada penjahat. Tapi ini nggak apa-apa begitu. Jadi memungkinkan banget untuk dilakukan.